Cek 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 bismillah. Cek cek bismillah. Cek bismillah. 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 Kembali rumah sakit lagi. Ya, di rumah sakit. Balik dah. Bismillah. Syukur. Bismillah, Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqillahi ajma'in. Sayyidina maulana Muhammad صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع. ذكر التذكير الحث على التمسك بكتاب الله سنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة الخير ابتغاء مرضات الله وقرب وثوابه. اللهم أعذنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة يوم القيامة يا حافظ عفرنا وثبتنا مع الاتبال. اللهم ثبتنا على الحق والهدى. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la rabban siwah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, alhamdulillah, ma'asyarul hadirin, bapak-bapak, saudara-saudaraku, para santri rahiman rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus dan terus memberikan nikmat demi nikmat kepada kita sehingga kita dapat kembali berkumpul di malam hari yang penuh berkah ini, tepatnya di malam yang ke-24 daripada bulan Safar, Dhafarul Khair wal Barakah. Dalam keadaan sehat walafiat, Allah berikan keamanan, kenyamanan, ketentraman. Allah berikan kita fasilitas kehidupan kita yang dimudahkan Allah. Lalu Allah sampaikan kita ke tempat ini sejenak beriktikaf, nawaina al-i'tikaf fi hadzal masjid madun fillah taala, untuk bersama-sama berharap rahmat Allah, bersama-sama berharap ridha Allah, berharap maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan berharap Allah jadikan kita termasuk hamba yang pandai bersyukur. Ma'asyar ikhwan rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masih ingat
Kami kurang lebih sebulan yang lalu kita dikumpulkan Allah di masjid yang penuh berkah ini, di pesantren yang penuh keberkahan ini. Pembahasan yang kami bahas pada pertemuan yang lalu seputar tentang amalan-amalan yang sifatnya hablun minan nas dan hablun minallah. Namun kita bahas banyak tentang hablun minan nasnya, yang mana tidak sedikit daripada hablun minan nas itu ternyata menyebabkan kita mendapatkan keuntungan yang besar di sisi Allah, bahkan kedudukannya melebihi dari hablun minallah. Kita ingat di antara hablun minan nas, manusia yang paling utama dan pertama yang wajib kita untuk perlakukan dengan sebaik-baiknya, yang mana dengan hal ini kita mendapatkan kedudukan yang teramat tinggi di sisi Allah, yaitu manusia tersebut adalah kedua orang tua kita. Bahkan Allah meletakkan keridhaannya terletak dengan keridhaan orang tua kita. Kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua kita. Kemudian bagaimana digambarkan dari banyak hadis Rasulullah SAW dan ayat Al-Quran. Jangankan untuk berbuat kasar, berteriak, ngangkat suara, apalagi sampai memukul atau menyusahkan dalam bentuk kesulitan yang lainnya. Mengatakan kalimat saja kita dilarang oleh Allah. Lalu di situ kita contohkan pula bagaimana dalam ketaatan seandainya kita sedang melaksanakan salat sunnah. Salat sunnah itu ngadap siapa? Ngadap Allah. Akan tetapi umi kita atau abah kita memanggil, maka Allah lewat baginda Rasulullah SAW mengatakan batalkan salat, temui wong tua kita. Bagaimana kedudukan mereka yang sangat luar biasa. Lalu di situ pun kita sempat sampaikan tentang hablum minan nas, kita berbuat baik untuk menyampaikan hajat manusia. Ternyata itu lebih afdal pahalanya daripada kita duduk iktikaf setahun di masjid atau iktikaf 3 tahun di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 bulan iktikaf di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah, pada malam hari ini kami ingin menasihati diri kami sendiri dan kita galau-galau masih dengan judul yang sama, yaitu hablun minallah dan hablun minan nas. Tapi yang kita bahas juga hablun minan nas. Tapi yang nak kita bahas ini kebalikannya Bapak hadirin rahimakumullah. Bukan dalam hal perbuatan baik, tapi dalam urusan dosa. Takwa itu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Yang mana larangan itu bisa menimbulkan dosa, melaksanakan perintah mendatangkan pahala. Makna takwa, Allah memerintahkan kita untuk menjalankan hablum minallah dan juga hablum minan nas dengan baik. Menjaga diri kita jangan sampai melakukan hablum minallah yang buruk dan hablum minan nas yang juga buruk. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Hablum minan nas ini sangat penting dan kita perhatikan, karena kita ini hidup tak lepas dari manusia. Syariat Islam itu bukan cuma ngajari saya dan bapak saudara urusan cuma solat, puasa, zakat atau haji barangkali, tapi mengatur kita dalam segala lini kehidupan, termasuk mana cara kita bergaul dalam bertetangga, bergaul dengan keluarga, bergaul dengan sesama muslim, bergaul dengan orang non muslim, bergaul dengan bawahan kita, bergaul dengan atasan kita. Semuanya diatur di dalam syariat Islam. Nah, ikhwan rahimakumullah, kalau kemarin kita perhatikan bagaimana ketaatan yang berupa hablum minan nas itu bisa mengungguli hablum minallah, maka ketahuilah ya ikhwani, keburukan atau kemaksiatan atau kezaliman yang kita lakukan dengan sesama manusia itu juga mengerikan dan berbahaya, bahkan lebih berat dibandingkan maksiat atau kezaliman yang kita lakukan langsung kepada Allah. Kita meninggalkan salat, kita melihat yang diharamkan Allah, kita mengucapkan kalimat-kalimat kotor, kita melakukan naudzubillah min dzalik, berjudi, berzina dan mabuk dan lain-lain. Itu dosa kita sama Allah.
Itu kemaksiatan kita sama Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, Bapak hadirin para santri, tak pernah menutup pintu maafnya kepada kita. Siang malam kita berbuat maksiat, siang malam Allah buka pintu taubat. Kapan baik kita teringat dengan maksiat yang kita lakukan, bahkan maksiat itu sudah cukup lama, lalu kita ingat hari ini, kita minta ampun sama Allah, Allah akan maafkan. Bapak ingat bermaksiat dulu kemarin atau tadi pagi atau sekian tahun yang lalu. Ketika teringat saat kita berada di ruang makan, saat itu kita ingat dosa, lalu kita ingat astagfirullahaladzim, Allah, astagfirullah. Maka detik itu boleh jadi Allah langsung ampuni dosa kita. Teringat dosa saat kita melewati tempat yang memang dulu kita pernah bermaksiat di tempat itu. Maka kita pun pas lewat teringat dosa kita dulu di tempat ini, lalu kita langsung tunduk kepala, meratap dengan dosa kita tersebut, minta ampun sama Allah. Taubat kita kepada Allah, maka saat itu pun Allah bisa memaafkan kita. Kapanpun kita berbuat maksiat, dimanapun kita pengen taubat, Allah yang maha Rahim, yang maha pengampun kepada hambanya, tak pernah sekalipun nutup pintu maaf kepada kita, Bapak. Untuk taubat kepada Allah, minta maaf kepada Allah, kita harus mencapai yang namanya taubatan nasuha. Ada 3 syarat, mungkin ini sering kita dengar. Untuk mencapai taubatan nasuha, taubat yang diterima oleh Allah, pertama an-nadamah, adanya penyesalan. Bukan maaf Pak, banyak juga yang berbuat maksiat nyesal gara-gara ketahuan. Nyesal ketika dia tidak diketahui atau mengetahui sama, dia nyesal atas perbuatan itu, dia malu sama Allah, minta maaf sama Allah, nangis. Taubat, nadamah, nyesal, istighfar, dia beristighfar sampai nangis. Sampai dia menyesal benar-benar malu sama Allah yang memberikan dia nikmat, makan, minum, hirup udara, sehat, walafiat, rezeki dan kalam, tak tahu dia bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, al-injila. Al-injila ini apa artinya? Meninggalkan gawe buruk itu. Bukan kita taubat tapi kita masih di lokasi. Kita taubat tapi kita masih nyimpan barang buruk itu. Kita tobat tapi kita masih bergaul dengan lingkungan buruk itu. Itu mana dikatakan tobat. Yang namanya tobat benar-benar tobatan nasuha. Setelah dia nyesal, dia tinggalkan gawe buruk itu. Bahkan dia tidak takut kehilangan 100 kawan, yang penting hubungan dengan Allah jadi baik. Kawan-kawan dia untuk bermaksiat itu, dia tinggalkan. Dia berani mengatakan tidak kepada kawannya yang tetap mengajari dalam kemaksiatan. Al-injila, meninggalkan maksiat. Yang ketiga, azam an la ya'uda ilaih, bertekad bulat untuk tidak lagi melakukan hal itu, tidak mengulangilah lagi dosa dan kesalahan itu, Pak. Dosa yang kita lakukan, Bapak hadirin ikhwani, adik-adik santri, apapun yang pernah kita lakukan dosa itu, semasa Bapak mungkin sekarang Bapak sudah punya anak, bahkan bercucu. Kita punya dosa waktu SMP, Pak, waktu SMA, waktu kita di luar Palembang, waktu kita di Palembang, waktu masih bujang, sampai kita berbini, sampai kita punya anak, bahkan sekarang keadaan seperti ini. Begitu banyak dosa kita, bahkan semua tempat kita bermaksiat itu jadi saksi kita di hadapan Allah. Mungkin tidak sedikit dari dosa itu kita sudah lupa. Tapi ingat ya nafsi wa ya ikhwani, Allah tak pernah lupa dengan dosa yang pernah kita lakukan. Sekian belas tahun yang lalu, sekian puluh tahun yang lalu, waktu itu kita masih berada di mana? Di tempat tersembunyi, kita dawean melakukannya, perbuatan dosa itu, atau bersama orang lain, dengan kita sadar atau tak sadar. Allah tak pernah lupa. Allah tak pernah lupa, walaupun kita banyak lupa dengan dosa kita. Nah, kalau kita dosa sama Allah, kapanpun Bapak teringat, saya teringat, ya Allah, dulu waktu SMA, galak macam ini, dulu ninggalkan sholat, dulu aku sholat sebasingan, dulu aku bermaksiat ini, bermaksiat itu. Lalu kita nyesal, kita tobat dan kita pasang tekad bulat untuk tidak melakukan itu. Atau memang alhamdulillah, sudah lama kita tinggalkan gawe dosa itu, tapi masih terkenang, lalu kita taubat lagi, tajdidu taubah, maka Allah terus mengampuni dosa-dosa kita.
Nah, ingat di masalah di sini Bapak hadirin rahimakumullah. Kalau dosa ini berhubungan dengan hablum minan nas. Kalau dosa itu berupa hablum minan nas, adik-adik para santri, itu tidak segampang kita nak minta ampun sama Allah. Kalau dosa sama Allah, baru lagi kita taubat diterima Allah. Pucuk mata kita teringat dosa istighfar diterima Allah. Di atas pesawat, di pasar, di kasur, di dapur, di kamar mandi, dimanapun, kapanpun kita minta ampun sama Allah benar-benar, maka Allah akan menghapuskan dosa kita, mengampunkan dosa kita. Termasuk bahkan banyak sekali Bapak hadirin adik-adik, Allah bukakan pintu ampunan itu bukan lewat istighfar, tapi dengan amal perbuatan. Di antaranya dengan solat yang kita lakukan, dengan wudhu yang kita lakukan, dengan zikir yang kita baca, dengan musafahah salaman yang kita lakukan, dengan birrul walidain yang kita lakukan, dengan beramal baik ini dan itu, banyak sekali ampunan dosa Allah berikan. Contoh kita ambil di sini 3 contoh. Salah satunya adalah kita membaca zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 ba'da solat. Jumlah 90 dilengkapkan menjadi 100, baca Allahu akbar kabir, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asih. Maka fadilahnya kata Rasulullah, siapa yang membaca itu setiap ada solat, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ingat, ini bukan dosa sama manusia, dosa sama Allah. Kita melihat maksiat, kotor mata kita melihat yang diharamkan Allah. Nabi mengatakan fa'at bi sayyata hasanatan tamhuha. Kau bermaksiat dengan mata, maka tutup kotoran mata ini, bersihkan dengan memandang yang diridhoi Allah, buka Quran, baca Quran. Maka dosa yang dilakukan mata kita akan rontok bersih, dibersihkan Allah. Diniatkan atau tidak diniatkan, apalagi memang kita niatkan ya Allah pengen membersihkan mata yang penuh dosa ini dengan memandang tulisan Al-Quran. Itu dosa sama Allah. Ikhwani rahimani rahimakumullah, di antara dosa yang kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan amal ibadah mukaffiratul dzunub, di antaranya Allah Subhanahu wa taala membukakan ampunan lewat kita misal bersedekah, berbuat kebajikan, Allah ampunkan dosa kita. Tapi itu dosa sama Allah. Nah, balik cerita dosa dengan manusia, ikhwani rahimakumullah, itu tak bisa terhapuskan dengan amal-amal soleh tadi. Tidak bisa terampunkan dengan istighfar. Tak selesai dengan kita tobat ngadap Allah, bahkan sampai nangis, sujud sampai lama, nangis terseduh-seduh, minta ampun kepada Allah atas dosa yang kita lakukan pada orang lain sesama manusia, kezaliman yang kita lakukan, maka Allah mengatakan urusan itu bukan sama aku, selesaikanlah kau dengan hamba-Ku itu. Tak bisa, ikhwan. Kita pernah nipu wong, pernah ngambil barang wong, pernah maki punya wong tanpa izin, pernah memanipulasi, pernah mudi ke dia, pernah menghibah dia, pernah memfitnah dia, pernah mencibir dia, pernah menghinakan dia, pernah berbuat apapun kezaliman itu yang kita lakukan dengan sesama manusia, maka tidak akan selesai cuma dengan kita nyesal, nangis, lalu kita stop dari maksiat itu, lalu kita bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Tak cukup, perlu sikap lagi, kata ulama, kata Rasulullah. Apa itu istihlal wal istirda? Minta halal sama orang yang kita zalimi, minta rida, minta maaf sama orang yang kita zalimi. Kalau itu belum kita lakukan dan kita belum dapatkan, maka belum selesai urusan kita, Bapak. Mogalah kita banyak amal ibadah, puasa hebat, sedekah hebat, zakat hebat, solat sunnah ngetop, belum tentu menjadikan kita akan selamat di yaumil kiamat. Belum tentu memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi na'udzubillah tsumma natubu ilallah, kalau dosa itu kepada orang tua kita, kepada anak bini kita,
yang punya hak terhadap kita untuk diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Begitupun dengan orang-orang di sekitar kita, jiran, tetangga, bawahan kita, pekerja kita, atau siapapun mereka yang bertemu kita di muka bumi Allah ini, setiap pertemuan itu akan dijadikan saksi di hadapan Allah. Bapak hadirin rahimakumullah, pertama, jagalah diri kita jangan banyak atau pernah melakukan, apalagi banyak, naudzubillah, melakukan dosa dengan sesama manusia. Jangan galak nganggu kawan, jangan galak ngatoi kawan, jangan ngembek barang kawan, jangan maki punya kawan tanpa izin, jangan merusak barang wong, jangan pernah merugikan siapapun. Bapak hadirin, karena urusan dengan sesama manusia ini tidak gampang. Sekarang berapa banyak dosa kita tak sadari. Muka HP nyengok di medsos, ada orang tinggal lakunya tak semekuk, melok ngatoi wong tu di barat, kita di timur. Dosa itu jadi, dah kata kita jadi apa tak jadi. Nak minta maaf harus nyari wong itu, nemui wong itu, hubungi wong itu. Ngeribah wong, ngatoi wong. Wongnya di mana, kita di mana, Pak? Jangankan modal kita lihat di medsos, kita sekampung bertemu hampir tiap hari, ngatoi wong, mengribah wong, nak minta maaf kadang-kadang berat. Apalagi maaf kita ngasuh lebih tinggi derajat. Yang kita ribai anak buah kita, yang kita katai, kita zalim itu adalah bawahan kita. Berat Pak nak minta maaf. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, jauhkan diri kita dari berbuat dosa dengan sesama manusia. Jangankan itu muslim, kafir pun jangan. Bahkan jangankan dengan manusia, dengan binatang pun jangan. Ada tuntutan juga lo itu. Jangan uji kita mentang-mentang kafir, lalu kita berbuat zalim sama mereka, dak kata catatan dosa. Enggak. Mereka diberi Allah kesempatan untuk menuntut kita di yaumil kiamah. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah Pak mengatakan, lihat bagaimana hebatnya perbuatan dosa dengan sesama manusia, apalagi muslim. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mengganggu seorang muslim, berarti dia telah mengganggu aku, kata Rasulullah. Bayang ke Pak, kita ni pengen nyenangkan Nabi, bukan nyusake. Kok bisanya seorang umat Rasulullah menyakiti Rasulullah? Dengan apa? Karena dia menyakiti umat Rasulullah. Entah dengan tangannya, entah dengan lidahnya, entah dengan kepintarannya, entah dengan jabatannya, entah dengan kekuasaannya. Menghancurkan perasaan seorang muslim, kata Rasulullah. Menyakiti perasaan seorang muslim itu lebih buruk di hadapan Allah daripada menghancurkan 70 Ka'bah. Nabi yang ngomong. Kalau ada uang berani menghancurkan sikok Ka'bah, Pak, Ka'bah jangan kena dihancur lebur, dirusaknya baik. Ini orang pacak kita katakan sudah bukan mukmin, bukan muslim. Alangkah besar dosa manusia itu. Nah, Rasulullah saking memuliakan mukmin muslim, siapa yang mengganggu seorang muslim, merusak hatinya, menyakiti hatinya, maka orang itu melakukan dosa di hadapan Allah lebih berat daripada menghancurkan 70 Ka'bah. Ikhwani rahimani rahimakumullah, hati-hati Bapak, nasihat buat diri kami dan kita semua. Terutama banyak dosa kita ini dengan sama manusia lewat lidah. Ngatoi wong, ribah wong, memfitnah wong, melok ngenambai apa yang ada masalah wong, mencaci, menghina, mencela. Belum lagi dengan tangan kita, dengan tulisan-tulisan kita. Tetangga, bagaimana kita hubungan dengan tetangga? Hati-hati, jangan digampangkan. Banyak orang tak masuk surga gara-gara tetangga, Pak. Sangkingnya Rasulullah suruh kita jaga jangan sampai mengganggu perasaan tetangga.
Mungkin bapak sudah sering dengar, saudara sering dengar. Nabi ngomong, kalau kau masak masakan, masak kuah, banyakkan kuahnya biar pacak berbagi sama tetangga. Ngapo? Bukan dalam masalah bab sedekahnya ini pak. Masalah mengganggu mereka. Kita masak ni asap ni terbang ke tetangga. Mereka cuma mencium masakan kita yang nikmat, yang lezat, tapi tak termakan, tak tercecip. Nyugai kita orang Palembang pak. Dosa nyugai orang tu. Maka Nabi nyuruh perbanyak kuahnya. Istilah itu bukan berarti ngenjuk kuah. Isinya kita ngenjuk juga. Sangkingnya tak mampu ngenjuk isinya banyak, kuahnya jadilah. Jangan tetangga tu cuma nyium baunya, tapi tak merasakan. Sampai di situ. Diatur oleh jiran dalam hukum tetangga ni pak. Kalau kita rumah sejajaran, atau kita nak tinggi ke, kita harus izin dan harus dihitungkan kira-kira tinggi ke rumah ini ngalangi angin tak untuk tetangga, ngalangi matahari tak untuk tetangga. Kadang kita tak sadar kita telah melakukan suatu keburukan, kezaliman sama tetangga. Di zaman Rasulullah ada seorang perempuan, ikhwani, bapak, saudara, adik-adik. Perempuan ini diadukan oleh tetangga-tetangganya kepada Nabi Muhammad. Mereka ini ngadukan, di samping mereka ini kecewa, jengkel, kesal, juga ada rasa takut ngadapi wong ini, ngadapi perempuan ini. Kenapa? Perempuan itu abidah, qaimah, shaimah, ahli ibadah. Malam qiyamul lailnya hebat, siang dia rajin puasa. Wong soleha zahirnya. Tapi tetangga-tetangga ini sakit hati kalau entak lisannya. Mulutnya kalau sudah ngata wong pedas, nyaci wong, mulutnya itu sangat menyakitkan. Hampir seluruh tetangga pernah ngasokan sakit hati lewat lisan wong ini. Sehingga mereka nanya, mak mano perkara perempuan ini ya Rasulullah? Kami ini tetangga ngaso ke kau sakit hati gara-gara mulutnya dia. Tapi dia ini qaimah, shaimah, abidah, ahli ibadah, puasanya hebat, qiyamul lailnya hebat. Apa kata Rasulullah bapak, hadirin ikhwan? Singkat deh Nabi ngomong, hiya finnar. Wong itu kata Nabi, perempuan yang macam itu di neraka tempat. Di neraka. Lalu hadis Nabi yang kedua. Nabi SAW pernah duduk sama para sahabat. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada sahabat, atadruna muflis? Tahu tak kamu orang bangkrut? Orang bangkrut pak, orang yang merugi. Bismillah. Ini hadis ada beberapa riwayat. Di antara salah satu riwayat sahabat langsung jawab, al-muflis rajulun laisa lahu dirhaman wala lahu malan. Muflis itu orang yang tak punya harta, tak punya duit. Itu orang yang merugi, orang yang bangkrut ya Rasulullah. Berdagang tak dapat untung, utang banyak. Berdagang tumpes, habis barang, habis duit. Itu tanggapan sahabat atas pertanyaan Rasulullah. Apa kata Nabi? Laisa hakadha uridu, kata Nabi. Bukan itu yang kumaksud. Muflis adalah seorang yang banyak amal ibadahnya, sehingga ketika dia wafat, dia membawa amal bagaikan gunung Uhud. Saking banyak amalnya pak. Lalu datanglah hari yaumil hisab, yaumil mizan, hari pengadilan, yang mana Allah yang maha hakim, yang maha bijak, maha adil, akan mengadili segala sesuatu pak.
Siapa yang pernah nganggu si fulan sama manusia, bahkan dalam hadis yang mengatakan hewan sama hewan pun diadili walaupun mereka tidak dimasukkan surga atau ke neraka. Hewan juga kan galak saling zalim, saling jahat pak. Lembek punya kawan, nganggu kawan, diadili oleh Allah walaupun mereka tidak ditetapkan untuk masuk neraka atau surga. Selesai jadi tanah. Nah manusia diadili oleh Allah. Maka Rasul mengatakan hari itu ya ikhwani wa ya nafsi, bapak hadirin saudara-saudara, kita di dunia masih hidup inilah namanya darul amal. Nak beramal, nak maaf-maafan, nak minta halal, nak malikkan hak wong, nak meminta keridhaan wong yang pernah kita zalimi di dunia inilah, mumpung kita masih hidup, dia masih hidup. Pernah mudi ke wong, pernah ngatai wong, pernah merusak barang wong, pernah menipu, pernah apalah. Ini kalau wongnya memang pacak kita jumpai pak, lemak kalau tetangga sebelah, lemak kalau kawan pacak dihubungi. Yang muskilah kalau model kita berbuat zalim di jalanan. Bapak pedagang jualan muka warung depan sini, Simpang Pusri. Wong belanja macam-macam, wong dari rumah sakit tu, dari macam-macam daerah masuk. Kita budi ke? Kita tipu. Hari ini belanja, belum tentu besok ketemu lagi, bahkan setahun mungkin sepanjang hidup tak ketemu lagi sama itu. Mak mano nak nyelesaikan urusan ini? Boleh jadi orang itu sampai meninggal tak ketemu sama kita. Selesai buku di dunia, buka buku di akhirat. Wa darul akhirah darul jaza. Darul dunia darul amal. Di dunia tempat kita beramal. Nak minta maaf, minta ridha, malikkan hak wak sekarang inilah. Minta maaf sama aku pernah ribah kau, aku pernah zalim kepada kau, aku pernah berbuat jahat, memangatui kau, pernah memfitnah kau, pernah apalah. Mintalah maaf sekarang. Karena kalau sudah meninggal, uang boleh jadi kita maafkan yang meninggal itu pak. Sering kan kalau sudah meninggal, kami sebagai keluarga meminta maaf kepada bapak hadirin, barangkali almarhum punya dosa, punya kesalahan. Minta maaf. Ya kalau galak maaf ke pak, dimaafkan. Kalau tidak dimaafkan, repot di akhirat. Yang jadi masalah kalau kita yang berbuat dosa salah sama almarhum. Nah mak mana minta maafnya, lah mati. Dek, aku minta maaf nih, aku pernah dulu mudi ke bapak kamu, aku dulu pernah berbuat zalim sama bapak kamu, bapaknya meninggal. Walaupun dia ngomong, iya pak kami maafkan, bukan sama anaknya kita buat dosa nih. Sama bapaknya. Bahkan kalaupun kita mengembalikan barang yang kita ambil dengan cara yang tidak halal, entah nipu, entah ngerampas, lalu kita balikkan kepada anaknya, nah ini punya bapak kamu dulu kumbe, aku minta maaf, tak ridha. Barang memang selesai kita balikkan, tapi dosa kita sama bapaknya belum selesai. Itu kalau memang pacak kita temui pak. Model kami gambarkan tadi, ada ikhwan hati-hati di medsos, nyingok ada yang begawi, yang tak benar, tingkah laku tak benar, apalah, memang jahat, memang fasik, memang buruk. Lalu kita laknat, kita caci, kita katoi, bahkan kita share ke lagi. Oh hati-hati, kapan nak minta maaf sama mereka? Dah usah jawab pak, kita mungkin pernah hunyam sama Jokowi. Sakit hati, hunyam. Lalu kita kata-katoi dia. Dosa dia banyak habis. Gagal kita ngeribah dia, ngatai dia. Nak minta maaf, wallahu alam. Mungkin Jokowi pernah ngomong, siapa pun rakyat Indonesia pernah menyaci aku, pernah ngatai aku, pernah mendolim aku maafkan. Alhamdulillah kalau dia ngomong. Kalau tidak, ya salah kita pak. Nak minta maaf sama Pak Jokowi. Barangkali. Ya, ini contoh pak. Ya, banyak peminta pejabat yang zolim-zolim kadang-kadang sampai hati kita tidak tahan ngatoi dia gitu. Bahkan sampai melaknat mereka gitu. Ya memang zalim nian. Tapi kadang-kadang kita nambahi, ngatoi, mencaci, bahkan sampai melaknat, minta maaf nusago. Nah, balik cerita hadis tadi bapak hadirin rahimakumullah. Begitu datang hari kiamat, orang yang punya amal soleh hebat bagaikan gunung ini
Sampailah saat yaumil hisab, hari pengadilan dari Allah, maka Allah menyelesaikan semua apa yang pernah terjadi antara simpulan dengan simpulan, simpulan dengan simpulan seluruh makhluk Allah. Dari semenjak zaman Nabi Allah Adam sampai hari kiamat. Maka orang yang punya amal hebat tadi dipanggil. Lalu dipanggillah semua orang yang pernah ada hubungan sama dia, baik diperbuatkan baik atau perbuatan buruk. Maka datanglah wong yang pernah dizalimi, Pak. Boleh jadi wong itu tak tahu, macam kita menggibah si fulan, dia tak tahu sekarang ini. Dan kita tak sempat minta maaf. Entah kita duluan meninggal atau dia meninggal duluan. Dia yaumil kiamat tahu, Pak. Dia tunjuk tahu kalau si fulan pernah menggibah dia, dan di saat dia diizinkan untuk meminta ganti sama Allah. Diizinkan minta ganti. Kita pernah nyunat gaji anak buah kita dengan dalih biaya ini, biaya itu, kita mbak untuk kepentingan itu. Anak buah kita tak tahu menahu. Tapi di yaumil kiamah akan diadili Allah. Mereka bakal nuntut. Karena hak mereka kita sunat, kita mbak. Apapun kezaliman yang kita tak diketahui orang, Pak, bakal dibalikkan Allah galau. Si fulan ni berhak naik lantai 3, naik tingkat dalam pekerjaan. Kita punya keponaan, kita naikkan. Padahal keponaan kita tak berhak naik tingkat jabatan. Kita singkirkan yang tadi. Kata yang nganggu selesai. Kalau kita punya jabatan tinggi, kaget ada adilannya. Nah, balik cerita hadis Nabi. Nabi gambarkan, datang seorang menuntut kepada Allah. Ya Allah, fulan bin fulan pernah melakukan ini itu kepada aku. Allah Maha tahu. Maka apa kata Allah? Atas kejahatan yang belum diselesaikan oleh dia dulu waktu di dunia, ambil kebaikannya, berikan kepada yang nuntut sebagai balasan atas kezaliman yang dulu dilakukan, yang belum diselesaikan. Datang lagi wong yang kedua, kata Rasulullah, menuntut dengan hal yang juga sama, pernah dizalimi, pernah disakiti, pernah dirugikan. Maka Allah perintahkan malaikat ngambil lagi kebaikan wong tadi dek. Diberikan lagi kepada yang nuntut. Datang lagi ke wong kelima, datang wong ke-10, datang terus sampai Rasulullah gambarkan habis amal ibadah orang tadi itu. Pahala yang bagaikan gunung tadi selesai. Subhanallah. Selesai amal baik, yang nuntut belum selesai. Yang nuntut masih datang, minta sama Allah pengadilan, minta keadilan. Maka Allah yang Maha Adil berkata kepada malaikat, wahai malaikat, apakah yang dituntut ini, masih ada kebaikan? Padahal Allah sudah tahu. Malaikat mengatakan, Allah anta a'lam minna, engkau lebih tahu dari kami, tak katik lagi kebaikannya ya Allah. Maka Allah yang Maha tahu bertanya kepada malaikat, apakah yang nuntut punya dosa? Maka malaikat mengatakan, anta a'lam minna ya Allah, engkau lebih tahu dari kami, yang nuntut ini juga punya dosa. Sementara yang dituntut tak punya lagi pahala. Lalu apa yang Allah katakan kepada malaikat? Pindahkan dosa orang yang nuntut kepada yang dituntut. Na'udzubillah min. Lalu datang lagi orang yang kedua nuntut lagi. Tak ada lagi kebaikan. Maka Allah perintahkan malaikat ambil dosa orang yang nuntut, berikan kepada yang dituntut. Selesai, Pak. Amal ibadah dia banyak, hebat bagaikan gunung, habis tuntas untuk melunasi segala dosa dan kezaliman yang dia pernah lakukan semasa dunia kepada manusia. Sebagai penutup untuk kita sedikit berfikir, ikhwan rahmatullah, dari dua cerita yang digambarkan oleh Rasulullah tadi, zaman Rasulullah, perempuan yang abidah, Pak, dek saudara, ahli ibadah, ngetop ibadahnya, puasanya hebat, jamunya hebat, tapi masuk neraka, kata Rasulullah, gara-gara dia menyakiti tetangga. Yang kedua, orang ini ahli ibadah, kebaikannya hebat sampai bagaikan pahalanya seperti gunung, habis tumpas karena berbuat banyak kezaliman dengan sesama manusia. Ya. Dua orang yang dicontohkan dalam kejadian di zaman Rasulullah atau hadis Rasulullah ini, Pak, dua-duanya punya amal ibadah hebat, tapi karena dia punya banyak kelalaian dan dosa dengan manusia, tak manfaat, bakal tumpas habis. Lalu maaf, bagaimana dengan kita yang tak punya amal ibadah?
Ibadah kita giamal ida, puasa sunnah banyak ida, amal soleh kita tak banyak, lah nyakiti tetangga, dolim sama bawahan, mudi ke wong di pasar, manipulasi dengan datang pada majikan, wong di bawah kita budikan. La ilaha illallah. Nak jadi apalah kita? Wong yang digambarkan Nabi tadi banyak pahalanya, tapi habis tumpas gara-gara tuntutan wong yang pernah dizalimi. Mak mana dengan kita yang tak punya amal ibadah? Atau maaf, ini ucapan untuk diri kami dan kita semua, Pak. Kita jangan ngaso hebat dengan ibadah. Ibadah kita ni wallahu a'lam, diterima Allah atau tidak, makbul atau tidak. Berapa banyak orang rajin ibadah tapi tanpa ilmu. Dah ada dia tabungan pahala di akhirat. Solat banyak tapi ternyata tak sah menurut syariat, dah ada pahala dia. Bahkan dengan itu dia sudah punya tuntutan besar di hadapan Allah. Karena orang ini, Pak, dia ngasuh ibadah. Jadi dia tak pernah ngasuh punya dosa sama Allah, ninggalkan solat, ninggalkan zakat, ninggalkan puasa, ninggalkan ibadah ini dan itu. Padahal ibadahnya tak ada satu pun yang diterima Allah karena tanpa ilmu. Batil, mek wuduk tak benar, solat rukuk tak benar, bacaan Fatihah tak benar, tahiyat tak benar, istinja tak benar. Wong macam ini lebih bahaya daripada yang tak solatnya sama sekali. Ngapa kalau tak solat sama sekali itu, dia sadar kalau dia banyak dosa. Tapi orang yang bodoh dan beribadah tanpa ilmu, dia tak sadar kalau dia banyak dosa meninggalkan solat. Dia ngasah dirinya solat. Jadi dia tak pernah tobat minta ampun karena tak solat tu tak pernah. Ngapa? Aku solat terus, padahal solatnya tak ada nilai di sisi Allah. Cara niat beda paham. Ucapan takbir salah. Tahiyat tak benar, Fatihah tambah lagi. Mandi wajib tak paham, wuduk salah. Manalah ibadah orang seperti ini? Nol besar. Nyangka kita, ibadah kita ada di sisi Allah, ternyata tak ada. Belum lagi maaf, nastaghfirullah, natubu ilaik, ya Rab minta ampun. Bolehlah dikatakan ibadah kita ni baik, Pak, benar sesuai syariat. Tapi selamat belum dari riya. Sudah masuk belum dalam bab ikhlas beribadah kerana Allah. Kalau kita ada terbersit di situ tak kerana Allah, bercampur kerana manusia, maka mardud, tertolak, bahkan amal kita akan dilemparkan Allah kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Belum lagi dari ibadah kita yang sering kami sampaikan. Ibadah kita ibadah tapi makan duit haram jalan terus, tak diterima Allah ibadah kita. Jadi nak benar-benar ikhwani, nasihat untuk kami dan kita semua, perhatikan benar hubungan kita dengan sesama manusia. Anak bini kita yang punya hak, orang tua kita yang punya hak, bawahan kita, Pak. Kadang-kadang kalau bawahan kita terlambat datang melakukan sedikit salah, kita habis marah-marahi. Tapi ketika kita berbuat salah sama mereka, kita tak pernah minta maaf sama mereka. Ada galau tuntutannya, ada galau hitungannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapapun yang berbuat kebaikan sekecil apapun, walaupun manusia tak tahu, manusia tak membalasnya, Allah tak bakal lupakan. Allah akan membalas mulai dari alam kubur sampai yaumil kiamah, datang hari kiamat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun, burukan itu walaupun manusia tak tahu, atau dia mampu nutupi biar manusia tak baca nuntut, selesai sampai mati, Pak, tak diadili wong, tak dituntut wong, Allah akan mengadilinya. Allah pasti akan mengadilinya. Sekecil apapun keburukan itu. Maka usi binafsi wa iyyakum bitaqwallah. Bukan nyuruh bermaksiat kepada Allah, Pak. Dua-duanya jangan. Pada Allah jangan, pada sesama makhluk manusia jangan. Tapi untuk taubat kepada manusia ini lebih berat kita, lebih salah. Maka hindari. Jauhkan diri kita untuk berbuat zalim sama siapapun.
sesama manusia, ya sama Allah pun kita berlindung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala kehilapan dan kesalahan, tidak melakukan suatu dosa dan kezaliman dengan sesama manusia, terhadap diri kita pun tidak berbuat zalim di hadapan Allah dengan apa yang Allah tetapkan untuk kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi sisa bulan Safar dan kita songsong bulan Rabiul Awal dengan sebaik-baik keadaan. Kita sambut dengan persiapan memperbanyak salawat dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Lalu kita pun bertambah cinta kita pada baginda Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak dengar cerita-cerita agung tentang kehidupan Rasulullah, berusaha maksimal untuk menghidupkan sunnah Rasulullah, berusaha maksimal untuk memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Hadani Allah wa iyyakum ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسائر الغلمان وكل ذي محبة حاضرات أو صحبة والمسلمين آمين يا رب أسماء فضلا وجودا منا ini baru menit terakhir وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي. فاتحة بالقبول وتمام من كل سلوك الله حضرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولعنة الفتوح والمنوه ورسوله صالح الجسد وتوبة النصر الله في الذنوب ونشتر عيوبنا يكشف كروبنا وبجاه جنة الله افتح علينا عليكم فتوحا عن في الفقر في الدنيا ارحمنا ويكم ترك المعاصي والذنوب وفقنا ويكم في كل خير افتح علينا عليكم في عباد الصالحين. ثم ندعو نقل ثواب القراء الى خصوصا سيدنا الخلافة الشريفة أم كلثوم بنت عبد الله بن شهاب بن مسلم وزير الحبيب علي بن شهاب وكل من ينفق يتصدق ومن يخدم ومن يعلم ومن يدرس في هذا المكان وإلى أرواح والدينا ووالديكم أماتنا أماتكم أمات المسلمين أجمعين. الله يغفر لهم ويرحمهم برحمته. إن الله يتقبل أعمالهم وتجزل سيئاتهم. إن الله يدخل في قبورهم روح والريحان والشوق وشر عمل. الله يفتح علينا عليكم فتوح العارفين فقنا ويكم في الدين علم التأويل. جعلنا وإياكم هادي المهتدين غير الضالين ولا مضلين. جعلنا وإياكم مبارك في كل ذرة عين سلسلين ونحكنا وإياكم بالصالحين هذين صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر لنا ولكم جميع المسلمين. وإلى حضرة النبي محمد فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. وبعد